Halo sahabat YouTube, kembali lagi dengan Nathan Channel. Kali ini kita akan kembali belajar Microsoft Office di bagian Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah tabel yang dimana kita akan belajar di dalam cara bagaimana membuat tabel di Microsoft Word. Nah, di sini adalah sebuah tabel bagaimana bila seorang guru ingin membuat rekap sebuah nilai ujian nasional ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan ke teman-teman semua bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word. Oke, kita buka dulu Microsoft Word kita. Nah, kita pilih di menu New ya, di New Dokumen, kita cari dokumen baru dulu. Nah, apabila sudah ditampilkan seperti ini, nah kita pilih dulu sekarang ke Insert. Kita ke page layout dulu ya. Kita akan merubah dari oriented bentuk dari wordnya ya, mau potret atau landscape. Nah, karena kita membuat tabel, kita akan menggunakan tipe yang landscape. Nah, kita klik, teman-teman sudah lihat ya. Nah, di contoh tadi kita ketik dulu ya, judulnya yaitu daftar nilai ujian nasional. Nah, kemudian di bawahnya enter 2 kali, kelas kedua. Nah, apabila sudah, kita center dulu ya. Yang daftar nilai ujian, kita center ke tengah dulu, ke menu home, kemudian kita pilih ini ya, center ke tengah di menu paragraf ini ya. Nah, apabila sudah, kemudian kita hitung dari penggunaan kolom dan baris ya, di sini ya. Kita hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, ke bawahnya ada 15, 16, 17. Jadi pilihannya adalah 11 dan 17. Jadi 11 kolom dan 17 baris. Nah, kita pilih ke menu Insert teman-teman. Nah, di tabel ini terbatas hanya penggunaan 10 kali 8. Nah, karena kurang mencukupi, jadi kita gunakan di menu Insert tabel ya. Jadi kolom tadi ada 11. Untuk baris row-nya ada 17. Oke. Kita klik. Nah, dia langsung muncul teman-teman ya. Dia langsung muncul ya. Nah, kemudian dari kolom ini kita akan ketik ya di masing-masing sel. Yang pertama itu nomor, kemudian niche, kemudian nama, kemudian laki atau perempuan, kemudian nilai ujian nasional atau UN. Nah, di sini menggunakan merger ya. Jadi di bawahnya itu ada mata pelajaran IPA, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian matematika, kemudian jumlah. Nah, di sebelah jumlah itu ada total nilai. Jadi kita arahkan mouse kita ke atas dulu, kita ketik total nilai. Kemudian di terakhir itu rata nilai. Nah, apabila teman-teman sudah mengetik seperti ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa fungsi dari Word. Nah, yang pertama nilai ujian ini kita akan merger dulu ke kanan ya, sampai di atas jumlah. Nah, apabila sudah kita blok, nah kita ke menu layout ini teman-teman. Kita ke menu layout. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, tapi kita pilih ke menu merger ini ya. Di sini kita akan pilih merger cell. Jadi selnya ini kita akan merger menjadi satu. Nah, seperti itu teman-teman. Apabila sudah di merger, kemudian kita ke menu alignment. Di sini ada rata kanan, rata kiri, tengah, atas, bawah ya.
Nah, kita pilih yang tengah ya. Nah, dia akan langsung otomatis ke tengah teman-teman. Nah, kemudian untuk nomor kita akan merger juga ya. Kita blok ke bawah supaya rata dengan mata pelajarannya. Kemudian kita merger. Kemudian kita blok, kita merger. Kemudian kita blok, kita merger. Kita blok, kita merger. Nah, ini juga sama ya, total nilai kita blok dulu, kemudian kita merger. Rata-rata nilai juga kita blok dan merger. Nah, karena ini belum rata tengah, kita bisa blok semua dulu teman-teman ya. Kita blok semua. Nah, kita pindahkan ke sini lagi ke rata tengah. Nah, dia akan otomatis teman-teman. Ini kita juga sama, kita akan blok ke rata tengah. Nah, seperti itu. Apabila sudah, kita akan merubahnya menjadi huruf besar atau tebal. Sorry teman-teman, kita tebalkan hurufnya ya. Kita tebalkan hurufnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, di contoh tadi kita akan warnakan menjadi biru ya. Kita biru. Nah, misalnya biru seperti ini. Oke. Warna biru. Nah, apabila sudah, daftar nilainya kita tebalkan juga. Mungkin kita bisa besarkan ya. Mungkin ke 16 ya. 16. Ini jaraknya terlalu jauh, kita bisa delete dulu ya dengan tekan delete. Kemudian di bawah kelas juga bisa kita tekan delete, kita arahkan mouse ke situ, kemudian kita tekan backspace. Nah, seperti itu ya. Kemudian kolom kita akan atur teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya tanda panah, tanda plus yang berfungsi untuk memindahkan garis di masing-masing sel. Nah, nomornya kita akan kecilkan teman. Caranya adalah apabila sudah muncul tanda seperti ini, kemudian kita tahan, kita geser ke kiri. Ya, seperti ini ya. Ini juga sama, kita ingin kecilkan dikit. Nah, karena nama dia perlu besar, kita lebarkan ya. Nah, seperti ini. Kita lebarkan. Kemudian IPA bahasa matematika sudah rata besarnya ya. Mungkin ini kita bisa lebarkan sedikit ya. Ya, ini rata-ratanya kita lebarkan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk judul teman-teman juga bisa lebarkan yang di bawah ini ya. Untuk barisnya ya, kita lebarkan ke bawah. Nah, jadi nilai ujiannya akan lebih besar. Nah, untuk penomoran, teman-teman bisa menggunakan penomoran secara otomatis dengan cara blok dulu semua. Kemudian kita pilih di paragraf di menu home ya. Nah, di sini sudah tersaji nomor-nomor yang akan kita pakai. Misalnya kita pakai yang ini ya. Nah, dia akan otomatis muncul teman-teman. Nah, kita pakai ini misalnya. Jadi kita pakai ini. Nah, dia akan muncul ya. Nah, silakan teman-teman ingin menggunakan nomor yang mana, jadi silakan pilih sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian untuk misalnya pengaturan dari kolom atau garis-garis dari kolom ya. Misalnya kita ingin mengatur perbatasan dari judul dengan kolom isi ya. Jadi kita blok dulu misalnya di sini di kolom nomor 1 ya. Kita blok dulu. Kemudian kita klik kanan, kita pilih ke menu border and shading. Nah, di sini sudah tertera border and shading. Nah, ini menunjukkan adalah kolom yang kita blok. Kolom yang kita blok. Nah, kita ingin menambahkan apa? Misalnya ingin menambahkan garis tebal di bawah judul. Nah, kita pilih all ini juga boleh ya. Kemudian untuk menebalkan kita pilih garis teman-teman di style ya, di style. Nah, misalnya kita ingin menggunakan yang ini. Nah, oke, kita kembalikan dulu. Kita ingin menebalkan yang atas ya. Jadi kita arahkan dulu mouse kita ke sini ya. Kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dulu garisnya. Kemudian kita pilih dari
model style yang kita ingin pakai. Misalnya kita ingin yang ini. Kemudian kita klik di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian apabila sudah, kita klik OK. Nah, secara otomatis akan bertambah satu garis tebal di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian, apabila teman-teman ingin merubah garisnya, seperti tadi kita lihat di contoh ya. Nah, kita blok dulu semua. Kemudian klik kanan di mouse. Kemudian kita pilih border and sending. Kembali ke menu sana ya. Nah, yang diblok adalah bagian yang muncul di sini. Nah, kita ingin merubah dari garis yang tengah-tengah tadi teman-teman. Jadi kita akan hilangkan dulu garis di sini teman-teman. Kita hilangkan dulu ya. Nah, setelah hilang, kita pilih sekarang garis yang ingin kita pakai. Misalnya yang ini. Bila sudah teman-teman klik, silakan teman-teman centang lagi tengah-tengah yang tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang atas, karena ini pilihan yang tadi, jadi kita hilangkan ya. Jadi kita tetap yang atas, kita pakai garis yang sama ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih OK. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi garis tengah-tengah dia akan berubah menjadi garis putus-putus. Nah, bagaimana cara menambahkan dari baris di bawahnya? Misalnya setelah 15 ini ternyata kita butuh lagi 5 baris gitu ya. Jadi langkah pertama adalah kita arahkan mouse kita di kanan bawah di sini teman-teman. Kemudian kita tekan tab di keyboard kita. Nah, dia akan otomatis muncul di sini. Nah, dia akan otomatis muncul teman-teman. Otomatis muncul ya. Nah, bagaimana langkah cepatnya? Langkah cepatnya misalnya kita ingin menambahkan lagi 10 ya. Misalnya dari sini ya, dari nomor 10 kita blok dulu semua. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita menambahkan insert. Insert ini ada 4, ada menambahkan kolom di kiri, di kanan. Kemudian ada menambahkan baris di atas dan di bawah. Jadi karena kita ingin menambahkan di bawah, kita klik insert row below. Nah, seperti itu, kita sampai di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia akan menambahkan sejumlah yang kita sudah blok. Nah, di sini judul sudah terisi di halaman pertama. Ternyata di halaman kedua belum teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya halaman pertama dan kedua sama judulnya? Nah, jadi teman-teman tidak perlu mengetik ulang ya, atau mengcopy kolomnya juga tidak perlu. Jadi langkahnya adalah kita blok dulu judulnya teman-teman. Kita blok dulu semua. Kemudian kita klik kanan. Kita arahkan mouse kita ke table properties. Nah, di table properties kita arahkan mouse kita di row ya. Kemudian kita ke option. Nah, repeat has header row at the top of each page, kita centang teman-teman. Nah, apabila sudah, kita klik OK. Nah, kita coba lihat ya ke bawah. Nah, ini teman-teman, jadi otomatis judul yang ada di atas ini dia akan langsung otomatis menambah ke bawah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, begitu pula di halaman berikutnya, dia akan otomatis juga menambah karena itu sekali setting. Jadi di sini misalnya ada 100 halaman, dia akan menambahkan judul secara otomatis ke 100 halamannya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara sekarang kita mendelete misalnya ada kebanyakan, misalnya kita ingin menambahkan baris hanya 15, tapi kita buat sampai 24 gitu ya. Oke, kita blok dulu semua. Kita blok. Misalnya di bawah ini tidak perlu, kita blok juga. Kita akan hapus. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih delete cell. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita pilih shift cell left. Kita klik OK. Nah, otomatis baris yang di bawah yang kita buat tadi udah otomatis terdelete. Untuk kolom bagaimana caranya? Nah, itu juga sama. Jadi misalnya rata-rata nilai ini kita ingin delete ya. Kita tinggal blok ke bawah. Kemudian kita klik kanan yang sudah kita blok. Kemudian kita delete kolom. Nah, seperti itu teman-teman.
kita kembalikan ya. Nah, seperti itu cara penggunaan dari Microsoft Word di dalam kita membuat sebuah tabel. Nah, saya rasa dari contoh yang sudah dijelaskan tadi sudah hampir sama ya dengan yang kita buat. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman baik di dalam sekolah maupun di dunia kerja. Nah, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.